Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. 2 hari ini kita mengulas game requestan kawan-kawan di kolom komentar, terutama game-game tempo dahulu, game-game jadul, dan ada satu game dari engine kemarin lusa. Nah, sekarang kita kembali ke event turnamen yang sedang berlangsung kawan, yaitu Jeddah Chess Festival 2024. Walaupun turnamen ini bukan turnamen kelas kakap kawan, yang hanya diikuti ya Grandmaster 2500 sampai 2600 kawan, tapi ada satu pemain yang bermain di kelas master kawan yang sangat populer 2 tahun terakhir ini. Siapa dia? Mungkin kalian juga mengikutinya kawan, yaitu ada Hans Niemann Muke yang bermain di turnamen ini, dan juga ada Ariantari kawan. Turnamen ini ada turnamen terbukanya dan juga ada kelas masternya kawan. Kelas master hanya diisi oleh 8 Grandmaster kawan. Ada satu Grandmaster wanita. Cuma ini ada sedikit berbeda kawan dari foto yang ditampilkan di website resminya, terutama dari foto Ramesh Babu Faisal ini. Dia tidak main kawan, yang main adalah Divya Desma, sama pecatur wanita asal India kawan. Nah, turnamen ini diikuti 8 Grandmaster, ada satu Grandmaster yang tidak nampak fotonya, dia adalah Vasily Ivanchuk, dan turnamen ini sudah memasuki game keduanya. Sementara di sini ada Hans Niemann Muke dan juga Bilal Belahcene kawan, Grandmaster asal Aljazair, menempati posisi teratas dengan 1 kali menang, 1 kali remis, 1,5 poin kawan. Nah, diikuti pemain-pemain yang lain. Vasily Ivanchuk, pemain veteran ini kawan, menempati posisi keempat. Nah, untuk game yang akan kita ulas, tentu kita akan melihat permainan Hans Niemann Muke kawan, terutama pada game pertama saat berhadapan dengan Ariantari. Nah, permainan ini adalah permainan standar kawan, 90 menit. Nah, di sini Hans Niemann Muke membuka permainan dengan pion D4, Ariantari pion D5, setelah kuda F3, kuda F6, variasi simetrikal dari pembukaan pion menteri kawan, dan Hans Niemann pion G3. Ingin merubah ke permainan dengan Katalan kawan, gajah Viacento, mungkin pion E6 nanti kawan. Nah, di sini pion C6, pion E6, gajah F5 sebelum memainkan pion E6, 3 pilihan utama kawan bagi hitam. Ariantari memilih dengan gajah F5. Nah, ruang sudah kosong, sebaiknya langsung ditempatkan gajah rokade kawan, langkah yang umum, ataupun dengan counter pion C4, menyerang pion pusat. Hans Niemann memilih menyerang gajah kuda H4. Gajah ke petak E4 terserah, kalau kalian mundur ke sini kawan. Stockfish menyukai ke pusat petak E4, inilah yang dipilih oleh Ariantari untuk bentuk provokasi kawan. Pion F3, gajah mundur ke petak G5. Nah, kebanyakan putih langsung caplok gajah di posisi ini kawan, menyerahkan lajur H bagi benteng hitam. Ataupun dengan menyerang pion pusat dengan pion C4 kawan. Atau pengembangan kuda ke petak C3 atau pion E4 di sini menurut Stockfish juga beberapa pilihan. Tapi Hans Niemann memilih pilihan terkuat dengan pion C4. Nah, ada beberapa game di posisi ini yang memainkan pion C6 untuk proteksi pion pusat kawan, berakhir remis game itu. Ada juga yang memainkan gajah ini sikat kuda di petak B1 kawan, agar struktur pionnya tidak rusak jika kuda ini ambil gajah G6. Nah, permainan gajah ambil kuda di petak B1, hitam menang kawan. Tapi Ariantari punya ide lain, yaitu menyerang pion pusat dengan pion C5. Baru sekarang kuda ambil gajah G6. Hans Niemann menyerahkan lajur H bagi benteng hitam yang mempunyai lajur semi terbuka sekarang kawan. Kemudian berlanjut dengan langkah pion C pukul pion D5. Nah, lumrahnya di sini pion ini langsung bisa diambil oleh kuda, oleh menteri. Tapi Ariantari memilih dengan langkah pion C pukul pion D4. Langkah kurang presisi ternyata kawan. Apa masalahnya? Masalahnya pion ini masih bisa dipertahankan dan akan mengganggu area pertahanan hitam. Itulah yang menjadi masalah. Kenapa harusnya pion ini harus langsung dicaplok kawan, tapi malah memilih dengan pion C pukul pion D4. Hans Niemann mempertahankannya dengan pion E4 untuk konstruksi pion yang solid, buka akses bagi gajah terang untuk juga keluar. Coba lihat di sini kawan, ada pion yang mengganggu petak C6, mengganggu posisi kuda yang ingin berkembang ke petak C6. Diambil menggunakan en passant dan tidak terburu-buru untuk ambil pion, gampanglah untuk diambil di langkah berikutnya kawan. Pertahankan pion pusat terlebih dahulu, kuda C3, aman pion ini kawan.
Kemudian di sini langkah logisnya mungkin ya segera keluarkan gajah ini kawan. Apakah untuk menantang pertukaran dengan cara end pasen, dorong pion E5 di sini, gajah ambil pion E3 mungkin. Nah, gajah berkembang ke petak D6 mungkin rokade. Langkah lumrahnya seperti itu. Tapi Ariantari ingin mendapatkan pion pusat, angkat benteng menyerang pion yang di sini sudah terlambat kawan karena ada gajah B5 skak. Kalian mau blokade, ada pion di sini kawan. Kalau dengan kuda F, artinya kuda satunya sulit untuk melakukan pengembangan nanti. Tentu dengan kuda B blokade petak D7. Nah, sekarang pion G4. Benteng naik ke petak H3. Gajah tarik mundur lagi ke petak F1 serang benteng. Tadi benteng ke petak H4 merupakan pilihan yang bagus bagi benteng kawan. Ataupun sekarang. Tapi Ariantari memilih menarik mundur kembali bentengnya ke H8. Baru sekarang gajah ambil pion E3 lanjut Hans Niemann. Nah, di sini pion G5 dikorbankan oleh Ariantari. Bertumpuk, pion dikorbankan. Apa salahnya untuk defleksikan posisi gajah agar tidak mengawal ruang gelap ini? Menteri mungkin keluar nanti kawan. Ataupun juga berikan ruang bagi pion G-nya untuk didorong gajah keluar lewat sini nanti ke depan. Diterima juga oleh Hans Niemann. Langkah terkuatnya Menteri naik kawan. Petak C2 yang terkuat ataupun sekaligus ke petak B3. Tapi memilih ambil materi, apa juga salahnya untuk mendapatkan pion kawan. Dan posisinya juga masih cukup bagus dengan jalur-jalur pengembangan perwira gajah gelap ataupun gajah terangnya yang sudah mulai terbuka. Dengan adanya pion yang cukup mengganggu, tentu posisi putih sangat bagus di mana ada masalah bagi gajah gelap yang telah berkembang kawan. Kuda pun juga harus tetap memproteksi rajanya di ruang terang ini. Posisi Hans Niemann masih dalam posisi bagus. Nah, Stockfish menyarankan Menteri keluar kawan ke petak B6, menyerang pion yang di sini. Mungkin Menteri nanti akan mengikutinya naik ke petak D2, terus rokade panjang kawan. Memilih dengan pion G6. Nah, di sini opsi yang ditawarkan Stockfish, Menteri naik ke petak D2. Idenya untuk segera rokade panjang kawan. Tapi memilih dorong pion. Langkah cerdas juga dari Hans Niemann, idenya untuk memperlemah kuda ini kawan. Kalau pion ambil pion, kuda dalam posisi tertekan di sini diikuti Menteri nanti ke sini untuk menyerang kuda di sini. Gajah pun siap keluar untuk pin kuda yang di sini, repot juga kawan. Idenya cukup cemerlang juga dari Hans Niemann. Menteri keluar ke petak B6 untuk serang pion di sini atau serang pion yang di sini kawan. Nah, Stockfish menyarankan Menteri bergerak ke petak D2, jaga pion yang di sini. Walaupun Menteri mendapatkan pion yang di sini, kalian ladeni saja karena jangka panjangnya dalam permainan endgame, hitam akan mempunyai banyak masalah kawan. Dia akan bertarung dengan sepasang gajah, dengan kudanya, dengan permainan struktur pion yang mulai terbuka kawan bagi ruang-ruang gajah bergerak. Dan juga masalah yang paling mendasar di sini adalah hitam mempunyai 3 kumpulan pion, sedangkan putih hanya mempunyai 2 kumpulan pion saja. Itu sudah bikin masalah di kedepannya kawan. Kembali lagi ke permainan aslinya. Hans Niemann tidak memilih Menteri ke petak D2, tapi geser benteng ke C1 menyerahkan pion yang di sini kawan. Kalau ambil, ya nanti mungkin gajah tarik mundur, jaga kudanya terlebih dahulu, benteng digeser menyerang pion B nanti ke depannya bersama Menteri. Mungkin seperti itu kawan. Dan juga kalau sekarang ambil pion ini hampir sama seperti tadi. Nah, di sini pion A6, pilihan cerdas dari Ariantari. Dia takut kekuatan gajah ini akan mencoba menyulitkan kuda kawan ke petak B5. Jadi cegah dengan pion A6. Baru sekarang Menteri D2, jaga pion. Nah, Stockfish menyarankan benteng D8, benteng C8 kawan yang terkuat. Tapi memilih dengan pion E6 untuk menyerang pion dengan gajah. Pertahankan dengan benteng D1, ada gajah G7. Ingat, raja sudah tidak bisa rokade kawan karena benteng tadi sudah naik turun. Ya, opsinya masih bisa untuk rokade panjang. Kemudian gajah E3 serang Menteri. Menteri bergeser ke A5 di sini, lanjut Ariantari. Nah, di sini gajah E2 membuat langkah menunggu proteksi pion karena ada kemungkinan kuda yang bisa lari ke petak E5 serang pion di sini. Kuda ke petak E5, lanjut Ariantari kawan. Langkah yang kurang kuat menurut engine. Kita lihat dari evaluasi bar dari putih langsung naik tajam saat kuda ini bergerak ke E5. Langkah yang terkuat, keluarkan benteng. Walaupun memang raja ini sudah tidak bisa rokade, ya nanti opsinya hanya bergeser ke petak F8. Tapi setelah kuda ke petak E5 ini kawan, ada langkah kuat pengorbanan dengan pion B4. Nah, nanti diikuti dengan benteng B1. Tapi memilih
geser raja ataupun sekalian rokade kawan, masih bisa dilakukan oleh putih. Tapi Hans Niemann memilih jalan-jalan saja rajanya ke petak F1. Kuda F mundur lagi ke petak D7 untuk buka akses bagi gajah gelapnya dan persiapan mungkin manuver ke sini nanti kawan. Nah, di sini melanjutkan jalan-jalan rajanya ke petak G2. Berikutnya benteng C8, ada benteng C1. Lanjut Hans Niemann Moke. Menteri mundur lagi ke petak D8 di sini kawan. Nah, sekarang kuda bergerak ke petak E4 untuk proteksi pion, menjaga petak F6 dari manuver kuda ataupun gajah ataupun menteri kawan, dan juga membuka tantangan pertukaran benteng. Ditolak, kuda blokade ke petak C6. Di sini sekarang pion H4, langkah cerdas juga dari Hans Niemann Moke membuat langkah pengorbanan pion kawan. Bisa diambil oleh benteng dengan menteri kawan, tapi cukup berbahaya kalau ambil pion ini sekarang. Berbahayanya apa? Seperti ini kawan, ambil balik oleh benteng putih. Kalau kalian ambil balik dengan menteri, benteng akan melakukan serangan di lajur H. Menteri tidak mempunyai banyak ruang untuk bergerak. Mundur kembali ke kandang, ada benteng H7 serang gajah. Nah, gajah kalian terjebak posisinya kawan. Kalau ke sini ada pion, ke sini ada pion lagi, terjebak sudah. Kalaupun tadi di sini backup oleh raja kawan, maka berikutnya ada gajah H6. Cukup merepotkan kawan, ancamannya serius. Raja bergeser, nah kalian ikuti sikat. Kalaupun tadi di sini gajah pukul gajah, benteng skak terlebih dahulu, tidak ada ruang bagi raja, skak mat di langkah berikutnya. Ataupun tadi di posisi ini kawan, saat ada benteng naik, gajah ini mundur ke petak F8, bisa diikuti dengan pion B4 sementara waktu, ataupun juga dengan langkah gajah tadi tetap bergerak ke petak H6 kawan. Oke, itulah ide dari Hans Niemann Moke untuk korbankan pion H. Ariantari sekarang, raja bergeser ke F8. Sekarang pion B4 lanjut Hans Niemann Moke, persiapan dobrak sisi menteri kawan. Kuda F6 lanjut Ariantari menantang pertukaran kuda. Ditolak, kuda ke C5, menyerang pion-pion lemah ini kawan yang sulit dipertahankan lagi. Kalau kalian dorong, pion ini yang jatuh kawan. Nah, kalau kalian backup dengan benteng di sini, maka langsung bisa disikat gantinya kuda yang di sini. Ataupun dengan gajah G5 terlebih dahulu, ini juga cukup kuat kawan, posisi gajah G5. Oleh karena itu, dibiarkan saja pion ini kawan. Memilih dengan kuda manuver ke petak D5. Untuk memutus koneksi, menteri menjaga pion, ancam gajah, dan juga untuk dukungan kuda satunya rebut pion B4. Kuda caplok pion B7 ancam menteri, menteri ke D7, dan sekaligus kuda ini menjaga pion kawan. Sekarang gajah ambil pion A6, Ariantari kehilangan 2 pion, tapi dia mendapatkan pion di sini. Dengan kuda C ambil pion B4, membuka juga tantangan pertukaran benteng, diladeni, ambil balik, diikuti dengan benteng C1 keluar kawan. Menteri bergerak kembali ke D7, diikuti benteng C7. Langkah menyakitkan dari Hans Niemann Moke, korban kualitas kawan. Diterima juga langsung. Kuda caplok benteng C7. Apakah langsung diambil balik kawan? Pion jatuh. Usir menteri terlebih dahulu dengan kuda C5. Setelah menteri mundur kawan, ada gajah G5. Ariantari menyerah di langkah ke-35. Sangat ciamik permainan Hans Niemann Moke ini kawan. Dia memanfaatkan kelengahan di pembukaan dari Ariantari. Tadi di langkah keberapa membuat langkah yang membuat dia sangat dominan di pusat kawan. Yaitu harusnya setelah pion C pukul pion D5 langsung bisa diambil dengan menteri ataupun kuda. Tapi dia membiarkan pion ini sangat perkasa di pusat kawan dengan pion C pukul pion D4. Yang mungkin miskalkulasi dari Ariantari beberapa langkah berikutnya ini. Hans Niemann tetap mempertahankan pion setelah dipertahankan dengan kuda. Gajahnya juga ikut mempertahankan kawan. Blokade akses menteri dengan kuda ini dengan benteng. Nah, pion masih tetap aman. Nah, tadi setelah gajah langsung keluar kawan, keluar ke petak G5, serang menteri di langkah ke-35, Ariantari menyerah. Apa yang menjadi masalah kawan? Yang menjadi masalah di sini. Kalaupun di sini ada pion F6 untuk blokade ancaman kawan, karena di posisi ini menteri ini juga tidak mempunyai banyak ruang yang bagus. Anggap contoh bergeser ke ruang terang ini kawan, pion akan siap didorong kawan dan siap promisi juga dengan kawalan gajah ataupun menteri. Kalau kalian blokade dengan pion F6, maka pion akan ambil kuda ancam menteri. Menteri pukul menteri skak, ambil balik oleh gajah, pion ini masih bisa promosi.
Kalau stockfish yang main di posisi ini kawan, saat ada gajah keluar ke petak G5 ini, kuda C ini ambil gajah yang ada di petak A6 kawan. Merelakan menteri. Engine yang main atau opsi keduanya dengan kuda C lari ke petak D5 untuk memperpanjang permainan kawan. Jadi variasi-variasi itu yang dipilih oleh engine dengan korbankan menteri untuk memperpanjang permainan. Tadi variasi yang saya sebutkan blokade atau larikah ke petak terang, pion ini didorong kawan. Sudah tidak bisa lagi. Oke, untuk variasi yang lain silakan kalian otak-atik kawan. Gimana caranya permainan agak panjang, memang posisi hitam dalam posisi yang sangat sulit tadi. Setelah salah antisipasi di awal pembukaan, membiarkan pion putih sangat perkasa di petak pusat. Oke, semoga permainan dari Hans Niemann dan ide-idenya kawan yang luar biasa di game ini bisa menghibur kalian. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.